anyone who stops learning is old. Whether at 20 or 80, anyone who keeps learning stays young. Siapapun yang berhenti belajar, dia adalah kuno yang sesungguhnya, meskipun dia berusia 20 tahun ataupun 80 tahun. Dan barang siapa yang terus belajar, dialah akan tetap muda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Santri, perkenalkan nih, nama aku Dwi Kalsyatina, bisa dipanggil Kalsya. Nah, di hari ini, di podcast kali ini, aku bakal ngundang narasumber yang sangat menginspirasi kalian. Langsung aja yuk kita sambut Aisyah Nur Fadila. Halo teman-teman. Assalamualaikum Aisyah. Waalaikumsalam. Aku mau tanya-tanya dulu nih tentang kabarnya Aisyah. Apa kabar Aisyah? Oh, aku baik. Kamu gimana? Duh, baik banget. Baik, kan orang-orang pasti belum tahu ya siapa Aisyah ini. Boleh dong perkenalkan dulu? Ya boleh. Oke, aku spill dikit tentang biodata hidup aku atau diri aku ya. Jadi nama panjang aku tuh Aisyah Nur Fadilah. Teman-teman biasa manggil aku Aisyah. Aku lahir di Jawa Timur, tepatnya di Ledok Ombo, Jember. Tapi aku dari pendidikan TK sampai SD itu di Batam, soalnya orang tua merantau di sana. Wah, jauh-jauh datang ke sini buat mondok dari Batam ya Aisyah. Baik, aku mau kasih kamu pertanyaan dulu nih. Kamu kan seorang SMP Nuris, sekarang melanjutkan di SMA Nuris. Nah, apa yang memotivasi Aisyah untuk lanjut dan tetap di SMA Nuris atau di Nuris ini? Sebenarnya banyak ya, cuman salah satu yang paling bikin aku termotivasi buat terus lanjut di sini adalah satu-satunya itu karena aku belum bisa ngasih yang terbaik waktu SMP buat SMA. Buat SMA atau buat Nuris semuanya. Jadi aku kayak mikir, oh aku selama SMP belum sempat ngasih apa-apa buat Nuris. Jadi aku pengennya SMA tuh berjuang lagi dan memberikan sesuatu yang bisa dibanggakan di Nuris. Wah, mungkin sekarang SMA bertambah kegiatan, tambah lomba, jadinya Aisyah bisa menyumbangkan prestasinya di SMA Nuris. Terus juga saat di SMP Nuris nih Aisyah, kegiatan di pondoknya apa aja? Cuman aku kalau waktu SMP itu lebih ke abdi dalam ya. Jadi teman-teman semua yang anak pondok pasti tahu abdi dalam itu gimana. Iya, abdi dalam itu apa sih? Mungkin ada yang belum tahu mungkin. Oke, aku spill dikit. Abdi dalam itu adalah tempat kita mencari barokah, yaitu dari Bu Nyai atau Kiai. Biasanya itu beliau tuh makon-makon kita untuk melakukan sesuatu yang sekiranya dapat bermanfaat di pondok. Oh, apa sih? Pasti selama jadi anak dalam tuh kenal dekat banget ya sama Bu Nyai. Alhamdulillah. Bu Nyai pernah nggak sih ngasih apa ini motivasi gitu ke Aisyah? Pernah. Ya, boleh dong di-spill. Saya spill sedikit aja. Soalnya sebenarnya banyak, cuman beliau itu hampir setiap hari memotivasi saya, jadi saya ngasih sedikit aja karena nggak mungkin saya nge-spill banyak kayak gitu kan. Jadi salah satunya waktu itu saya malam-malam dipanggil sama beliau untuk masuk ke kamarnya beliau. Berangkat saya sendirian, tiba-tiba saya disuruh mijet beliau. Seperti biasa saya mijet Bu Nyai, beliau sambil mendengarkan ceramahnya Gus Baha. Pada saat itu saya benar-benar menikmati mijet beliau. Tiba-tiba beliau itu dauh ke saya atau berpesan ke saya. Beliau itu bilang dalam bahasa Madura. Jadi saya artiin pakai bahasa Indonesia aja teman-teman. Beliau tuh bilang, kamu kalau mau menjadi orang yang sukses, lakukanlah sesuatu yang sangat bikin kamu lelah atau sesuatu yang bikin kamu capek. Itu karena bakalan membuahi sesuatu. Tapi kalau kamu mau hasil yang biasa-biasa aja, silahkan bermalas-malasan. Jadi intinya kalau kamu mau hasil yang luar biasa, silahkan bekerja keras. Kalau kamu mau hasil yang biasa-biasa aja, silahkan bermalas-malasan dan tidur. Dan kamu gak akan mendapatkan apa-apa. Percaya itu. Dan itu diingat sampai sekarang ya pastinya. Ya, berefek sampai sekarang ya Aisyah. Berefek banget. Baik, Bu Nyai selama ini yang sudah memberikan semangat, memberikan motivasi buat Aisyah. Alhamdulillah ya. Baik, terus juga untuk sekarang nih Aisyah saat di SMA ada kegiatan apa aja dan mungkin program-program yang Aisyah ikuti? Untuk program-program SMA yang saya ikuti sedikit sih sebenarnya, cuman saya sengaja emang nggak mau ngikutin banyak-banyak biar saya nekunin di situ dan menghasilkan sesuatu. Karena kalau banyak-banyak takutnya keteteran ya. Wah iya, jadi banyak banget teman-teman yang kayak gitu, ikut banyak keteteran. Akhirnya nggak ada satupun yang dihasilkan dari salah satu. Iya.
Untuk programnya saya ikut salah satunya adalah tahfidz. Itu saya lakukan di pondok untuk menghafalkan Al-Quran. Yang kedua, program di sekolah yang saya ikuti itu adalah KIR. Gitu. KIR. Untuk program tahfidz sendiri apakah kesusahan Aisyah untuk dilakukan selama di pondok? Sebenarnya sulit ya, soalnya harus kayak menyeimbangkan antara waktu buat belajar sekolah, untuk hafalan, untuk melakukan kegiatan pribadi. Seperti kalau kita anak pondok kan nyuci, kita harus nyuci, kita harus ngantri buat ngapa-ngapain, jadi waktunya itu berkurang gitu. Sedangkan kita itu kalau di program tahfidz memiliki suatu target tersendiri, jadi itu kadang-kadang bikin saya kayak sedikit tapi saya yakin kalau saya nggak malas-malasan dan bekerja keras, saya yakin saya bakalan bisa melalui semuanya. Wih, keren banget ya, Masya Allah. Terus juga gimana sih ceritanya yang pada akhirnya Aisyah mengikuti program itu? Program yang mana nih? Program yang tahfidz. Dulu saya waktu kelas 2 SMP itu sempat ngafalin Al-Quran. Nggak tahu saya termotivasi dari mana, cuman emang lingkungannya saya waktu SMP itu kebanyakan anak-anak yang tahfidz gitu. Wah. Jadi saya mungkin sedikit keikut juga. Iya, sedikit keikut. Waktu kelas 2 SMP saya kayak nyoba ngafalin sendiri. Lama-kelamaan saya cerita tuh ke orang tua. Kalau saya sering ngafalin Al-Quran tapi saya nggak ikut programnya. Orang tua saya itu tipikal orang yang tidak memaksa. Cuman kan saya sebagai anak, saya pasti kayak punya kepikiran kayak yang saya harus banggain orang tua, apa yang harus saya kasih ke orang tua. Jadi saya bicara ke Abi kalau saya mau ikut program tahfidz. Dan Abi waktu itu berpesan yang benar-benar ngelekat banget di hatinya saya. Apa tuh pesannya Abi untuk Aisyah? Abi tuh ngomong, Adek, kalau misalnya Adek sudah selesai hafalan Al-Quran, nanti Abi bakalan gendong Adek keliling desa. Sedangkan saya ngelihat postur tubuhnya Abinya saya aja sudah sepuh gitu. Jadi tuh saya bikin tambah kayak yang, ayo kita bahagiain orang tua kita sebelum waktunya datang. Pasti teman-teman tahu lah waktunya datang itu gimana. Terus Abi itu ngelanjutin kata-katanya gini, nanti kalau sudah di akhirat gantian, Adek yang gendong Abi buat masuk surga. Di situ saya nangis banget. Dan itu motivasi yang benar-benar bikin saya kayak, ayo kita hafal Al-Quran, kita raih kemuliaan dunia dan akhirat. Masya Allah. Selain ngejar dunia juga, ternyata ngejar akhirat dan ridhonya Allah itu penting banget ya. Terus juga gimana sih susahnya Aisyah untuk mengimbangi nih, biasanya kan kegiatan hafalan, kegiatan pondok, bahkan sendiri kegiatan sekolah. Gimana tuh caranya? Sebenarnya kuncinya itu cuma satu sih teman-teman, jangan malas. Oh jangan malas, iya benar banget. Soalnya kadang-kadang teman-teman ada waktu senggang. Waktu senggang itu seharusnya bisa dimanfaatkan untuk sesuatu yang lebih bermanfaat ya. Iya. Tapi malah dibuat untuk tidur dan bermalas-malasan. Seharusnya waktu itu digunakan untuk hal yang lebih efisien lagi, yang bisa menghasilkan sesuatu bermanfaat. Kalau dari Aisyah sendiri gimana nih caranya untuk menghilangkan rasa malas dan rasa jenuh itu? Banyak-banyakin istighfar. Banyak-banyak istighfar. Selalu ingat orang tua sih itu sebenarnya. Soalnya orang tua kita tuh emang di depannya kita itu kadang-kadang kayak yang selalu punya. Tapi aslinya kita nggak pernah tahu ya teman-teman. Jadi kita harus berpikir di situ juga. Gimana caranya kita? Kelihatannya orang tua di depan kita seperti baik-baik saja, tidak terjadi apa-apa, padahal kita nggak pernah tahu di belakangnya. Terus juga, oh ya aku dengar-dengarnya Aisyah, katanya kamu menang juara opini kemarin. Alhamdulillah. Juara berapa ya? Juara 1. Nah aku mau tanya-tanya tentang lomba kamu nih kemarin gimana, dan wah kok bisa nih sekeren itu? Biasa aja sih sebenarnya. Soalnya di atas langit masih ada langit. Waduh. Saya yakin. Cuman untuk lombanya itu saya ikutin dalam waktu sehari saya belajar. Oh iya. Saya selesai, saya ngumpulin poster opini pendidikan era society 5.0. Itu pendidikannya kita saat ini ya teman-teman. Iya. Nah itu tuh saya selesai ngumpulin, kebesokannya itu pengumuman final. Wow. Saya diberitahu pagi-pagi tuh. Pagi-pagi. Tiba-tiba guru saya dari pihak SPM itu pesan, nanti pulang sekolah kamu langsung pembinaan ya. Saya kaget dong. Waktunya cuma sehari, sedangkan besok udah lomba. Sedangkan yang mau dibahas adalah sesuatu yang perlu panjang lebar saya bahas untuk semua orang bisa mengerti. Tapi saya percaya kalau kita kerja keras, doa, dan gak bermalas-malasan, dan yang pertama niatnya benar. Kalau kamu niatnya salah dari awal, pasti hasilnya juga akan salah.
Dan akhirnya ya begitu, alhamdulillah. Alhamdulillah. Aku mau tanya-tanya dulu nih tentang lombanya itu, temanya apa sih? Temanya itu pendidikan opini, ngopi ya. Ngopi. Dalam rangka ngopi, nulis opini pendidikan. Temanya adalah pendidikan di era Society 5.0. Oh, menurut Aisyah sendiri itu gimana? Era Society 5.0 sendiri itu adalah era revolusi dari 4.0. 4.0 itu adalah revolusi teknologi, sedangkan 5.0 adalah sudah pengimplementasiannya. Oh, oke. Jadi kita sudah memakai teknologi itu. Oh, sudah memakai di era ini. Jadi di situ saya ngebahas gimana caranya kita menghadapi atau strategi kita menghadapi era pendidikan ini. Pasti kan ada problematika sendiri. Iya, pasti. Ya gitu kurang lebih. Oh, baik. Itu tentang apa namanya opini tentang pendidikan yang kemarin Aisyah bahas di lomba ngopi. Lomba, ya oke. Baik, pertanyaan selanjutnya mungkin lumayan menyentuh Aisyah nih. Siapa nih seseorang yang menginspirasi Aisyah selama ini? Sebenarnya jawabannya simpel ya, soalnya saya itu adalah tipikal orang yang sedikit cengeng. Mungkin teman-teman kenalnya cengeng atau tersentuh. Ketika saya pulang pondok, saya ngelewati jalan, kadang ngelihat ada seorang kakek-kakek mikul kayu, padahal di usianya mereka itu seharusnya sudah duduk bersantai. Jadi saya kayak yang tiba-tiba muncul dalam hati kayak yang, ayo kamu sukses gitu. Jangan sampai orang tuanya kamu juga kayak gitu. Ayo kamu sukses, kamu harus jadi orang bermanfaat. Jangan sampai ada orang miskin lagi. Ayo bantu mereka. Karena lewat sukses kita insya Allah bisa membantu mereka. Amin. Jadi orang bermanfaat. Jadi inspirasi Aisyah adalah untuk membantu orang-orang yang di jalan, yang kesusahan, bahkan yang sudah tua-tua itu. Wah, keren sekali. Terus juga yang terakhir nih, pesan dan quotes buat teman-teman yang nonton ini. Sebenarnya ini pesan yang udah saya sampaikan waktu presentasi opini pendidikan kemarin. Cuman ini pesan yang harus teman-teman pegang banget ya. Pesannya itu dalam bahasa Inggris. Anyone who stops learning is old. Whether at 20 or 80, anyone who keeps learning stays young. Siapapun yang berhenti belajar, dia adalah kuno yang sesungguhnya. Meskipun dia berusia 20 tahun ataupun 80 tahun. Dan barang siapa yang terus belajar, dialah akan tetap muda. Wah, itu motivasi yang Aisyah pegang sampai sekarang. Wah, mungkin teman-teman ketika mendengar Aisyah berkata-kata ini mungkin jadi, oh, ayo kita belajar. Iya, ayo kita belajar. Gak ada yang nggak mungkin selagi teman-teman mau belajar. Di usia muda tua dan lain sebagainya. Aisyah, aku berterima kasih banyak nih udah mau datang ke podcast hari ini dan ngisi podcast hari ini. Aku juga senang kok bisa sedikit memberikan inspirasi buat teman-teman untuk terus belajar. Masya Allah. Dan juga buat pesannya teman-teman, kita bisa ambil dari kehidupannya Aisyah bahwa jangan cuma dunia aja nih yang dikejar, tapi juga akhirat dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Baik. Untuk teman-teman jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe. Dadah teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anyone who stops learning is old. Whether at 20 or 80, anyone who keeps learning stays young. Siapapun yang berhenti belajar, dia adalah kuno yang sesungguhnya. Meskipun dia berusia 20 tahun ataupun 80 tahun. Dan barang siapa yang terus belajar, dialah akan tetap muda.